Halo, aku Dwi dari Revo Edu Team. Saya Kosi dari Revo Edu Team. Saya Nadri dari Universitas Brawijaya. Di sini kami ingin memperkenalkan game kami yang bernama Osetrix. Osetrix ini adalah game yang kami buat melalui program Game Lab dan kami menghasilkan game ini. Tentang apa sih Osetrix ini? Jadi Osetrix ini adalah nama dari buku yang diincar oleh para penyihir di dalam game ini. Jadi di sini ketika Anda memainkan game ini, Anda akan berperan sebagai penyihir. Nah, dan Anda akan bersaing dengan penyihir-penyihir lain untuk mendapatkan Osetrix, yaitu buku yang berisi mantra-mantra hebat. Jadi kalian akan berlomba dengan para penyihir lain untuk menjadi yang pertama mendapatkan Osetrix. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nah, jadi ini dari permainan ini adalah siapa yang paling cepat. Nah, bagaimana agar Anda bisa menjadi lebih cepat daripada yang lain? Nah, disinilah skill bahasa Inggris Anda akan diuji. Mengapa harus bahasa Inggris? Jadi kami melihat bahwa belajar bahasa Inggris bisa dibilang ya cukup susah ya, apalagi melihat berbagai macam aturan terus menghafal kosakatanya ya, terutama menghafal kosakata itu yang cukup susah kalau dipelajari sendiri atau melihat list di kamus dan lain-lain, itu cukup susah. Jadi kami memikirkan bagaimana solusinya supaya bisa lebih menarik. Akhirnya kami kepikiran gimana kalau kita gabungkan metode belajar kosakatanya itu ke dalam sebuah game. Nah, dan terakhirlah game Osetrix ini. Bagaimana cara memainkannya? Nah, jadi di sini ada papan permainannya dan ini ada pion-pionnya. Nanti teman-teman setiap di awal giliran itu akan mengambil satu kartu alfabet seperti ini. Jadi ambil di sini, kemudian dibuka, set, dapat huruf Q. Nah, Anda harus menggunakan huruf Q ini sebagai huruf pertama dari kosakata yang Anda buat. Misalnya, Anda awalannya dapat Q, berarti harus membuat Q, misalnya Queen. Nah, Queen itu kan awalannya Q. Nah, Queen itu nanti dihitung berapa jumlah hurufnya. Nah, jadi dari Q, terus U, I, N. Nah, itu 5 huruf kan? Berarti Anda bisa maju 5 langkah. Q, U, I, N. Queen. Anda bisa maju 5 langkah. Nah, selanjutnya bisa ambil kartu selanjutnya. Pemain selanjutnya bergantian mengambil kartu lagi dan dapat S. Nah, misalnya dia membuat kata supervisor. Nah, ini cukup panjang ya, jadi kita bisa hitung. Ada S, U, P, I, R, V, I, S, O, R. Berarti ada 10. Nah, karena ada 10 kita bisa maju. S, U, P, I, R, V, I, S, O, R. Jadi bisa maju 10 langkah karena ada 10 huruf. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi, ada huruf C. Nah, misalnya cry, jadi C, R, Y, bisa maju. Kemudian pemain selanjutnya I, internet, jadi misal kita hitung lagi I, N, T, E, R, N, E, T. Nah, seperti itu. Nah, tapi tentunya supaya lebih menarik ada tantangan-tantangannya tersendiri. Bagaimana tantangannya itu muncul? Itu ketika Anda berhenti pada kartu trap, pada kotak trap ini. Jadi ketika misalnya Anda melangkah dan berhenti di kotak trap ini, Anda harus mengambil kartu trap di sebelah sini. Nah, kartu trap ini nanti diambil dulu. Nah, ini disimpan. Di giliran Anda selanjutnya, Anda harus membuka kartu trap ini. Oke. Nah, anggap aja ini udah giliran selanjutnya ya. Nah, kita buka dan di sini ada nih. Contohnya, each of your opponents can choose one letters that you cannot use. Nah, jadi musuh-musuh Anda itu bisa menentukan huruf mana yang tidak boleh Anda pakai. Jadi misalnya musuh Anda si A itu bilang, kamu nggak boleh pakai huruf B. Nah, terus yang satunya lagi bilang, kamu nggak boleh pakai huruf E. Nah, gitu. Akhirnya kamu ketika mengambil huruf baru, nah awalannya E. Nah, itu kamu nggak boleh memakai kosakata yang dilarang, huruf-huruf yang dilarang oleh lawanmu tadi. Dan di sini ada berbagai macam tantangan yang tergantung kartu trapnya. Nah, misalnya ini, you can only use the name of things in this room. Nah, berarti dari kartu yang Anda dapat nanti, Anda harus menggunakan huruf ini untuk membuat kata dari nama benda yang ada di ruangan ini saja. Berarti kalau nggak ada di ruangan ini nggak boleh dipakai. Nah, gitu. Jadi harus lihat-lihat. Nah, yang lain lagi, ada lagi you must use letter V. Nah, kalau di sini berarti dari kosakata yang kita bikin nanti di dalamnya itu ada huruf V-nya.
Jadi misalnya kita bilang A, air itu kan nggak ada huruf V-nya kan, berarti nggak boleh dipakai, nggak sah. Nah, kita harus memikirkan yang ada huruf V-nya. Misalnya dapat nih avian, nah kalau gitu kan bisa kita jalan. Kalau nggak dapet, nggak boleh jalan. Nah, seperti itulah inti dari permainannya. Kemudian kalau mau lebih menarik lagi, kami juga menyediakan sistem duel. Nah, bagaimana sistem duel ini? Itu ketika ada dua orang pemain yang pionnya itu berada pada kotak yang sama. Nah, ketika pada kotak yang sama seperti ini, tantangannya ini adalah Anda harus melakukan duel. Pemain yang menang bisa bertahan di kotak dia, sedangkan yang kalah harus mundur. Nah, bagaimana cara menentukan siapa pemenang duel dan siapa yang kalah? Nah, sekarang kita anggap aja di sini ya supaya enak. Nah, jadi dua orang pemain tadi mengeluarkan